Hai, selamat datang di channel aku. Kali ini kita mau membaca tentang soulmate. Jadi, reading tentang soulmate. Seperti apa sih soulmate kamu? Kapan kamu ketemunya? Gimana cara kamu ketemunya? Gitu. Jadi, soulmate itu kan banyak versi yang beredar ya. Kalau menurut aku, soulmate itu adalah orang yang kurang lebih mempunyai banyak kesamaan karakter dengan kita, baik karakter kita yang positif ataupun karakter kita yang cranky. Itu. Jadi, dan notes buat aku ya, versi aku bahwa soulmate itu banyak yang bilang bahwa soulmate itu bisa saja jenis kelaminnya sama karena namanya love itu unconditional. Tapi bagi aku, soulmate itu pasti berbeda jenis kelamin dengan kita. Itu menurut aku. Tapi kalau kalian punya pandangan yang berbeda tentang soulmate, ya itu kembali kepada kalian masing-masing. Nah, sekarang kita baca dulu. Videonya boleh di-pause ya. Aku pakai 3 deck hari ini. Seperti biasa ada 3 deck. Ini nomor 1, deck 1, deck 2, deck 3. Kalian boleh pause dulu videonya, konsentrasi mana yang paling resonate dengan kalian. Kalau di antara 3 ini nggak ada yang resonate, next nanti akan aku terbitkan lagi soulmate, siapa tahu nanti ada yang lebih resonate dengan kalian. Jadi sebenarnya tarot itu tidak semua bacaan pick a card itu bisa resonate dengan kalian. Kadang hari ini mungkin resonate, kadang nanti juga nggak resonate, seperti itu. Sesuai dengan situasi dan kondisi kalian saat ini. Oke, sekarang kalian boleh pilih ya. Boleh di-pause dulu videonya. Hai, file nomor 1, deck nomor 1 buat kamu yang pilih deck nomor 1. Kita shuffling dulu ya cards-nya. Soulmate kamu. Nanti selain ini aku pakai beberapa tambahan kartu supaya mungkin agak lebih spesifik ya. Soulmate untuk yang pilih deck nomor 1. Bacaan tentang soulmate yang memilih deck nomor 1. Oke. Bacaan soulmate untuk yang memilih deck nomor 1. Soulmate untuk 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 deck nomor 1. Satu, 2, 3, 4, 5, 6. Pin dulu ya. 7, 8. Oke, kita lihat untuk deck nomor 1. Sepertinya orang yang akan menjadi soulmate kalian. Jadi soulmate itu kita punya beberapa ya. Aku nggak tahu, mereka kan ada grade-grade-nya. Jadi kita ketemu soulmate itu mungkin peluang kita untuk ketemu soulmate itu besar. Tapi
untuk bersatu kita butuh beberapa hal-hal yang memang harus kita perjuangkan gitu. Jadi segala sesuatu menurut aku ya, segala sesuatu yang meant to be, maksudnya apa yang sudah menjadi milik kita, itu bukan berarti kita berhenti untuk memperjuangkan. Karena kalau memang sesuatu itu layak untuk diperjuangkan, memang berharga bagi kita, maka layak untuk diperjuangkan gitu. Sekarang ini kapan sih kalian bisa situasi apa kamu bisa bertemu dengan soulmate? Situasi ketika itu mungkin kalian sedang kehilangan sesuatu, kehilangan atau pada kondisi kalian sama-sama sedang dihianati pacarnya, dihianati pasangannya. Tuh. Terus cara kamu mengattract soulmate kamu. Kamu harus membuka hati. Itu. Jadi karena kamu ketemu, mungkin kamu baru mengalami yang namanya pengkhianatan. Gitu. Jadi kamu akan menganggap bahwa semua lawan jenis kamu itu sama. Gitu. Terus kamu nutup hati. Nah, caranya untuk mengattract ya kamu harus healing. Gitu. Karena kamu harus merilis past energy dalam artian move on. Gitu. Karena rasanya nggak adil ya ketika yang menyakiti kamu adalah si A. Kemudian si B ini punya sifat yang berbeda gitu dengan si A. Tapi karena dia lawan jenis kamu menganggap dia sama aja dengan si A gitu. Gitu. Makanya itulah pentingnya kita healing supaya kamu tidak menyakiti orang yang akan datang gitu dan tidak menyakiti orang karena hurt people biasanya seperti itu. Itu. Terus gimana sih caranya supaya kamu tuh lebih terbuka untuk menerima dia? Yaitu kamu harus mengakhiri prasangka-prasangka buruk, tapi bukan berarti kamu merendahkan atau merendahkan standar kamu ya. Karena kan tiap orang punya standar masing-masing nih tentang pasangan, pengen pasangan yang seperti apa, apa-apa dan apa. Itu. Bukan berarti kamu menurunkan standar kamu, tapi ketika kamu misalnya PDKT nih dideketin seseorang ya kalau tidak sesuai dengan standar kamu ya kamu move on gitu. Jangan pernah menginvestasikan atau membuang waktu dengan orang-orang yang nggak layak mendapatkan waktu kamu gitu. Karena salah satu yang tidak bisa diulang dalam hidup ini adalah waktu. Waktu itu terus berjalan gitu. Nah, jadi di sini supaya kamu bisa terbuka atau menerima dia, kamu harus akhiri dulu, harus move on. Ketika kamu nggak move on, ini nggak open. Hati kamu itu nggak terbuka untuk kehadiran orang baru. Nah, terus apa sih yang kamu nggak duga tentang orang ini? Gitu. Nah, secara eh, kelihatan dari luar, mungkin dia tidak sedang kelihatan seperti orang yang sedang patah hati. Gitu. Ya mungkin dia menutupinya dengan dia ceria, bukan orang yang pendiam. Itu bisa. Itu. Kalau dari semua kartu yang keluar ini, aku ngelihat bahwa bukan aku ngelihat ya, aku menyimpulkan bahwa soulmate kamu itu tipe orang yang senang berkomunikasi, tipe orang yang senang berpikir, senang menganalisa. Itu tuh kamu nggak duga bahwa dia itu orangnya seperti itu. Itu. Terus bagaimana cara kamu bisa ketemu orang ini? Caranya ketika kamu sedang mengejar sesuatu. Kamu punya ambisi, kamu fokus dengan tujuan kamu, bukan tujuan mencari pasangan mungkin ya. Kamu fokus dengan apa yang sudah menjadi tanggung jawab kamu. Nah, ketika itulah kamu bisa ketemu orang ini. Kemungkinan sih ketika kamu sedang bekerja.
Mungkin kamu pekerjaan kamu adalah analis. Ini karena banyak menganalisa, aku ngeliat ini banyak menganalisa. Kamu agak hati-hati ya. Kalau soulmate itu kan sebenarnya adalah cerminan dari diri kita. Kalau soulmate kamu mempunyai sifat seperti ini, maka sedikit banyak sifat kamu adalah juga orang yang tipe analytical. Itu. Kalau dengan kartu-kartu yang ini, aku ngeliat, ini ada kecenderungan itu untuk bisa verbal abuse. Gitu. Skeptis, overthinking. Kalau kita overthinking, itu hati-hati dengan kecemasan ya, kecemasan kita meningkat, itu hati-hati dengan psikosomatis. Jadi efek ke badan kamu. Ya mungkin sering kembung, bisa kamu kena apa namanya? Diabetes, pokoknya organ-organ yang sekitar perut lah. Itu kan di situ ada lambung, ada eh, apa namanya? Pankreas gitu. Hati-hati kamu jangan overthinking. Itu hati-hati yang namanya GERD tuh. Terus jadi caranya kamu ketemu ya ketika kamu fokus dengan tujuan kamu fokus dengan dengan tanggung jawab kamu fokus dengan apa yang kamu cari dalam hidup ini. Terus kesan pertama kamu ngeliat orang ini. Kamu kesan pertamanya ngeliat orang ini, memang kamu ngerasa pertama kamu akan ngerasa ngeklik. Terus kesan pertamanya ini orangnya bawel, orangnya sering ngomong, ya sama kan dengan kamu kan. Kamu kan sebenarnya bukan bukan berarti kamu bawel, tapi dengan orang yang pas, kamu tuh terbuka, sama dia juga seperti itu. Jadi dia bisa banyak bercerita gitu. Kesannya orangnya bawel gitu. Dan ada kesan pelin-pelan, ada kesan bermuka dua, itu bisa. Kemungkinan si zodiaknya ini Gemini orang ini. Gemini, Sun, Moon, Rising, Venus ya. Gemini, Libra, atau Aquarius. Itu kesan pertama kamu ngelihat orang ini. Terus bagaimana kamu tahu bahwa dia soulmate kamu? Ya, itu harus kamu analisa. Karena kelebihan kamu kan menganalisa. Apa yang kamu udah rasain, ngeklik nih, chemistry-nya dapet. Tapi kalau nggak kompatibel, tinggalkan gitu. Jadi love itu nggak cukup untuk hubungan jangka panjang. Sorry kalau di backgroundnya agak ini ya, soalnya tempat aku tinggal ini tempat untuk healing gitu. Jadi kawasan biasa orang-orang itu untuk healing kayak gitu. Jadi agak berisik, ini ada bocah nih di belakang. Tadi nggak berisik, nggak tahu giliran baca ya jadi berisik. Ya, terus kita lanjut. Hmm, Gimana sih caranya kamu bisa lebih mengerti tentang law of attraction? Gimana kamu bisa ngerti bahwa eh, kamu bisa mengattract segala sesuatu yang kamu inginkan sesuai dengan kamu gitu. Yaitu happy, kamu harus happy. Gitu, kamu harus menemukan apa yang benar-benar membuat kamu happy. Kemudian kamu harus mengejar kebahagiaan kamu sendiri. Standar kebahagiaan kamu, bukan standar kebahagiaan orang lain. Itu. Kita ambil kartu lagi. Kesimpulan mungkin ya. Bentar. Oke. Kita ada tambahan tentang ciri-ciri soulmate ya. Ciri-ciri soulmate. Kamu. Ciri-ciri soulmate.
Ciri-ciri soulmate kamu. Mungkin ciri fisik, mungkin pekerjaan, nanti kita lihat apa yang kebaca. Ciri-ciri soulmate kamu. Supaya kamu lebih aware ya, kita tuh harus lebih aware. Makanya challenge kamu adalah membuka hati. Membuka hati bukan berarti kita asal memilih karena cuman dia yang ada gitu ya. Oke. Ciri-ciri soulmate kamu. Ini bisa jadi kalian beda kota sih. Sepertinya kalian beda kota. Kemudian orangnya itu romantis. Oh iya, dia kan suka bermain sama kata-kata. Itu mungkin nanti kamu bisa dapat banyak puisi, banyak flirtingan gombalan yang kayak gitu. Terus ya pada dasarnya memang terkonfirmasi bahwa memang orangnya analitis. Dia suka menganalisa. Kalau dari segi profesi ya mungkin aja dia anak penganalisa. Banyak berhubungan dengan data bisa, banyak berhubungan dengan kata-kata bisa. Itu kayak misalnya reporter kan itu, atau bidang komunikasi, analisa, atau deep thinker. Orangnya seperti itu. Terus apa lagi ya? Oh, dan orangnya senang, senang keindahan. Senang art mungkin. Itu, tapi kerasa sih ini orangnya agak jauh ya. Maksudnya mungkin bukan satu kota. Bukan satu kota. Dan kalau udah ketemu atau belum, sepertinya sih belum ya. Sepertinya belum ini, kamu belum pernah ketemu. Tapi yakinlah, kamu kerjain dulu ibaratnya PR-nya kamu. Gimana sih sebenarnya cara kita itu bisa bertemu aja dulu dengan soulmate kita, yaitu ketika kita open, ketika kita menolak bahwa kayaknya kita nggak pantas gitu punya, kayaknya nggak ada nih hubungan yang seperti atau orang seperti kalian bayangkan gitu. Maka itu nggak akan datang. Tapi ketika kamu mengerti bahwa orang yang mempunyai kepribadian yang mirip dengan kita itu ada. Gitu. Orang yang sesuai dengan keinginan kita itu sebenarnya ada. Itu. Cuman balik lagi, kan kita itu mengattract bukan apa yang kita inginkan. Kita mengattract apa yang sesuai dengan kita sekarang. Gitu. Kalau bolak-balik kamu mengattract tipe pasangan yang suka cheating, tipe pasangan yang tidak bisa berkomitmen lah, itu kita harus self reflection. Kenapa sih kita selalu mengattract tipe-tipe player gitu? Kenapa? Itu ya mungkin aja ada sisi kamu yang memang kamu senang playing itu, atau kamu senang apa ya? Atau kamu terlalu mudah memaafkan gitu. Intinya begini, in relationship ketika dia cheating satu kali, tinggalkan gitu. Karena ketika dia benar-benar mengasihi kamu, mencintai kamu, dia nggak akan melirik orang lain gitu. Oke, deck nomor 1 semoga resonate ya. Sampai jumpa lagi. Hai, untuk kamu yang pilih deck nomor 2. Kita lihat ya.
soulmate kamu itu seperti apa? Siapakah soulmate kamu? Siapa tuh? Kita lihat, siapakah soulmate kamu? Ada nggak sih soulmate? Ada. Cuman tidak semua orang bisa bertemu. Kita belum masuk ya. Untuk deck nomor 2, bacaan tentang soulmate. Deck nomor 2, bacaan tentang soulmate. Kita ambil 8 ya. Soulmate-nya deck nomor 2. Oke. 1, 2. Ada, aku nggak baca reverse ya. Aku baca itu semua kartunya tegap. Oke, sekarang kita lihat. Nah, kita lihat sekarang. Kapan sih kamu ketemu? Situasi apa yang membuat kamu bisa ketemu soulmate kamu? Ini sepertinya kamu sedang memimpin suatu project ya. Ketika kamu memimpin satu project, atau ketika kamu itu sedang menganalisa sesuatu gitu, atau kamu sudah bisa menetapkan mengerti yang namanya boundaries. Jadi apa yang hal-hal tertentu yang bisa orang misalnya kritik tentang kamu, ya pokoknya kamu bisa memasang boundaries terhadap lingkungan kamu gitu. Atau bisa juga ini situasinya adalah ketika kamu itu single dan ya mungkin pikirannya lagi ini ya, banyak yang kamu pikirkan. Tapi bukan overthinking ya, mungkin kamu mengerjakan beberapa pekerjaan atau tanggung jawab, kamu mengambil beberapa tanggung jawab dalam waktu yang bersamaan. Gitu. Terus cara mengattract-nya gimana sih soulmate kamu ini? Ini aku ngeliat sepertinya kamu perlu yang namanya clear mind. Misalnya meditasi, self reflection seperti itu. Jadi kamu mulai bertanya-tanya pada diri sendiri, kamu itu pengennya itu seperti apa. Jadi ini masa kamu diam, ketika kamu lagi berdiam diri. Kemungkinan ini kan karena situasi kamu itu hektik ya. Situasi kamu tuh kayaknya hari-harinya itu sibuk kayak gitu, atau pikiran kamu sibuk. Nah, ketika kamu ngambil kalau kamu mau memang benar-benar mengattract orang yang dimaksud ini, ya diam. Kamu disuruh untuk diam, menganalisa, mengakses diri sendiri. Itu. Terus gimana sih supaya kamu bisa lebih menerima dia? Ya kamu harus membuka hati. Gitu. Memang kamu sedang mencari yang namanya true love dan mengerti tentang konsep itu.
Itu memang kamu ini sih ya harus buka hati sih dan berani dan kamu clear mind bahwa memang kamu suka dengan orang itu. Terus apa yang nggak kamu duga tentang orang ini? Yang kamu nggak duga adalah bahwa dia pun sudah banyak memanifestasikan atau menginvestasikan sesuatu. Dia itu sudah banyak menabur. Jadi mungkin ketika kamu situasinya ketika kamu ketemu, kamu mungkin orangnya biasa aja. Mungkin ya tidak sesuai dengan ekspektasi kamu, tapi dia punya banyak potensi. Kemungkinan sih orangnya diem ya. Tuh, terus gimana sih caranya kamu bisa ketemu orang ini? Cara kamu ketemu orang ini tuh ya ketika kamu berkegiatan. Caranya itu nanti ada di salah satu kegiatan atau ketika kamu bertahan, sedang menanam sesuatu. Itu masa istirahat, ketika kamu istirahat, ketika kamu misalnya kita nih kan ibaratnya kita nanam kan kita ada masa tunggu tuh. Nah, itu menunggu dengan sabar, kita apa namanya sambil menunggu mungkin kita melakukan apa gitu. Terus kesan pertama ketika kamu ngelihat orang ini. Kesan pertamanya ya orangnya kamu ngelihat sih dia tuh fighter sih dan kamu ngelihat kayaknya orang ini hmm, famous. Bisa ada famous, terkenal ya, mungkin orangnya terkenal atau dia cukup populer ya di kalangan teman-temannya gitu. Mungkin orangnya kelihatannya humble kayak gitu, ramah sama semua orang, mudah deket, orangnya ekstrovert. Padahal aslinya kemungkinan sih dia introvert gitu. Atau kesannya orang ini terburu-buru gitu, senang apa namanya aktif, padahal ya nggak juga. Kemudian gimana sih cara kamu tahu bahwa dia itu soulmate kamu? Yaitu ketika kamu sendiri solitude. Artinya PR kamu adalah sambil kamu mencari soulmate yang pas, kamu solitude dalam artian kamu tidak terikat hubungan dengan siapapun. Even itu namanya FWB, TTM, TTC, tahu TTC kan, teman tapi cipokan. Nah, itu nggak boleh. Kalau kamu bener-bener mau ya, gitu. Karena nanti kalian bingung nih, mana nih yang bener ini, yang mana soulmate-nya. Soalnya di sini kamu harus benar-benar clear mind karena kan tadi yang di awal itu Pak, kamu ketemu ketika memang pikiran kamu tuh lagi penuh. Banyak yang kamu pikirin. Itu. Terus yang terakhir nih, gimana sih kamu bisa mengerti tentang law of attraction? Ya, kamu reparenting yourself. Jadi, kita tuh ada yang namanya kasih pengertian kepada diri kita sendiri. Kita lebih lembut lah. Lembut bukan berarti bahwa kita memaklumi ya, kita punya sifat A yang merusak kita, enggak. Tapi lebih memaklumi. Kita tuh memvalidasi semua feeling. Bahwa kita tuh punya perasaan sedih, punya perasaan marah, punya perasaan kecewa, kita tuh eh, terluka kayak gitu. Itu kita harus memvalidasi, kita lagi gembira atau apapun itu, kita harus memvalidasi. Jadi yang memvalidasi itu jangan cuman kita bilang I'm fine gitu. Jangan cuman hal-hal yang menyenangkan aja, tapi kita harus menerima diri kita secara utuh gitu. Kalau kamu tidak bisa mengasihi diri kamu sepenuhnya, kamu jangan pernah berharap ada orang yang akan mengasihi diri kamu secara utuh. Gitu kira-kira. Kita ini lagi ya, tambahan ya. Tambahan.
Gimana sih soulmate kamu? Tambahan untuk kita kasih tambahan kartu untuk soulmate kamu itu. Kok bisa ketemu di sosmed ini ya? Hmm, Siri untuk soulmate kamu. Hmm. Ini kemungkinan secara mental ya, secara psikologi usianya itu lebih tua dari kamu. Terus orangnya itu entah dia kalian tuh beda kota, beda negara, bisa juga dia tipe yang senang berpindah-pindah, senang bermigrasi dan dia senang dengan yang namanya improvement, self improvement. Dia sangat senang ini. Gitu kalau dari kartu-kartu yang keluar ya orangnya cukup apa ya? Ya passionnya dia mau lah ngejar ngejar passionnya. Jadi dia apa ya? Dominan itu di passion gitu. Dia tipe orang yang kalau mengerjakan sesuatu itu bersemangat, itu bisa. Itu. Bisa jadi dia juga dokter kandungan. Nah itu, kalau dukun beranak kan nggak mungkin ya zaman sekarang ya. Bukan nggak mungkin. Bidan juga bisa. Perawat, pokoknya yang berurusan dengan apa membantu kelahiran. Nah, itu bisa. Atau dia coaching tentang healing. Life coaching kan banyak tuh sekarang. Nah, mungkin aja kamu ketemunya ketika kamu coaching ke dia. Itu. Oke, pile nomor 2, deck nomor 2 itu bacaan tentang soulmate kamu. Semoga resonate ya. See you. Thank you. Halo, hai buat kamu yang pilih deck nomor 3. Ayo kita lihat. Soulmate kamu ya, bacaan soulmate kamu tuh siapa, kapan ketemunya, gimana cara mengattract-nya, kita lihat dulu ya. Buat kamu untuk deck nomor 3, soulmate kamu itu seperti apa? Bacaan lengkap tentang soulmate kamu. Bacaan tentang soulmate kamu. Semua tentang soulmate kamu. Untuk deck nomor 3. Tentang soulmate kamu. Soulmate deck nomor 3. Oke. Ya, kita ambil ya. Oh, jatuhnya terlalu banyak. Soulmate deck nomor 3. Deck nomor 3. Bacaan soulmate deck nomor 3. Oke. Soulmate deck nomor 3. Soulmate deck nomor 3. Deck nomor 3. Jatuh. Jatuh ke lantai. Bacaan soulmate deck nomor 3. Deck nomor 3 ya. Soulmate deck nomor 3.
3. Nah, soulmate deck nomor 3. Kita lihat soulmate kamu ya. Situasinya. Kamu ketemunya itu ketika kayaknya kamu ketemu di sosmed ini. Mungkin dari date apps bisa. Itu, kamu ketemunya ketika kamu sedang berkomunikasi melalui sosial media. Ya mungkin kamu punya akun TikTok atau YouTube. Pokoknya orang ini kalian itu saling stalking lah dari IG yang berhubungan dengan sosmed ya. IG kalau Facebook kan kayaknya agak ya belum terlalu ini ya, nggak terlalu in lagi lah sekarang. Kebanyakan IG, TikTok, atau mungkin kamu punya channel YouTube bisa. Salah satu subscriber kamu, dia udah merhatiin kamu mungkin dari lama gitu. Jadi kamu ketemunya itu ya ketika kamu sedang berkomunikasi atau ketika kamu sedang kalau kamu misalnya trainer, nah ketika kamu sedang training, sedang membagikan ilmu kamu, itu bisa kamu jadi pembicara, jadi narasumber, tuh. Kemudian cara kamu mengattract orang yang dimaksud. Sepertinya ketika kamu ketemu, kamu nih masih punya pasangan. Jadi cara kamu untuk mengattract-nya adalah ya kamu harus melepas dulu pasangan kamu. Gitu. Karena sama pasangan kamu ini kamu ngerasa kayak ada yang hilang. Itu kamu dan mungkin ketika kamu ketemu memang hubungan kalian itu udah nggak terlalu bagus ya. Tuh. Terus gimana sih caranya supaya kamu tuh lebih terbuka gitu untuk nerima dia? Ya kamu ubah keputusan kamu untuk stay dengan pasangan kamu. Karena dia ini, soulmate kamu ini tipe yang dia tidak mau mengganggu hubungan orang. Itu. Yang kamu nggak duga ya tentang orang ini tuh ternyata orangnya itu feeling. Orangnya romantis. Itu dia mungkin diam, mungkin pendiam orangnya. Tapi dia itu bergerak berdasarkan intuisi, feelingnya kuat. Gitu. Ini sama seperti feeling ibu ke anak. Jadi ya ini pengalaman aku ya, mama aku tuh pernah cerita. Jadi kalau misalnya nih aku sakit nih waktu zaman kuliah kan aku ngekos tuh. Jadi pas aku sakit tiba-tiba nanti mama telepon, sakit ya dia bilang gitu. Iya kok tahu? Iya soalnya mama ngedenger kok kayak suara batuknya kamu kata dia gitu. Itulah gitu kira-kira. Jadi secara secara ini ya mungkin dia tahu mungkin feelingnya itu kuat. Kemudian kamu ini ketemu orang ini ketika kamu sudah mulai menyeimbangkan take and give kamu udah seimbang gitu. Kamu bisa eh ya pertimbangan kamu udah bagus lah. Atau ketika kamu dalam kegiatan amal. Nah, ini bisa juga. Kesan pertama kamu kalau waktu ngeliat nih nanti ngeliat orang ini. Dia tuh kayak apa ya? Kamu tuh kayaknya terpesona gitu sama dia. Kayak dia tuh penyihir, magician gitu. Bisa segala sesuatu itu yang kelihatannya mustahil bisa dia kerjakan. Gitu. Ya mungkin karena feelingnya kuat ya. Jadi dia ini pinter eh pinter menentukan timing. Timing dia ini pas, selalu pas. Itu yang bikin jadi gini, mungkin karena tipe orangnya pendiam, orang kan nggak banyak tahu ya tentang potensi apa yang dia miliki. Tiba-tiba jadi aja gitu. Mungkin tipe orang yang senang bergerak
bergerak itu diam-diam gitu. Jadi tipe orang yang nggak perlu kelihatan sibuk, tapi menghasilkan gitu. Karena banyak orang itu orang yang sibuk cari kerjaan, bukan cari duit. Nah, kalau ini dia fokus. Dia pokoknya tugas dia beres gitu. Goalnya itu tercapai tanpa dia perlu berkoar-koar. Stepnya itu gimana sih bahwa dia juga nggak kelihatan sibuk, kelihatannya nyantai orangnya. Tapi kelar kerjaannya. Itu. Nah, gimana kamu bisa tahu bahwa dia soulmate kamu? Kamu hilangkan adiksi kamu. Hilangkan eh, pola pikir kamu attachment terhadap lawan jenis. Bahwa kamu tuh harus, wajib untuk punya pasangan. Ketika kamu sudah mengerti bahwa kita berpasangan itu bukan berarti kita attach, bukan berarti kita nggak punya batas. Dalam artian, ketika kita berpasangan kan ada waktunya kita tuh pengen sendiri gitu. Nah mungkin kamu nih tipenya itu tipe yang nempel terus sama pasangan, kemana-mana ikut, yang sleep call 24 jam gitu. Jadi ketika kamu sudah bisa detach, nah itulah kamu tahu gitu. Terus gimana kamu bisa lebih mengerti tentang law of attraction. Jadi yang bisa caranya adalah ya ikuti kata hati kamu tapi sambil dianalisa gitu. Intuisi kamu itu tidak semuanya salah gitu. Misalnya kamu punya feeling nih, oh ini kayaknya ini orangnya, tapi kamu analisa dulu. Misalnya kamu dapat chemistry-nya, kamu ngerasa kamu sayang gitu. Tapi ya kamu harus pakai logika juga, analisa juga. Ini orang kompatibel nggak ya sama kita gitu. Kalau misalnya kita lagi begini, apa dia bisa paham? Nah gitu. Terus ya lebih bersemangat dalam menjalani hidup. Jadi positive thinking gitu. Ya mungkin kamu tipenya negative thinking. Tipenya itu apa namanya? Menikmati drama. Menikmati drama itu ya ada sebagian misalnya nih playing victim yang kayak gitu. Bisa jadi kamu tipe penikmat drama ya. Jadi senang di posisi yang sulit kayak gitu. Mungkin secara nggak sadar kamu kamu lakuin gitu. Tuh, terus kita satu lagi tambahan. Soulmate kamu nih seperti apa? Soulmate kamu ini tambahan bacaan tentang soulmate. Hmm, orangnya cukup ini ya, sepertinya dia ini sering berpindah-pindah atau dia kerja di tempat yang jauh. Itu kesempatan, makanya tadi kan di awal aku bilang kayaknya kalian itu ketemu itu di online. Kemungkinan ada jarak memang di antara kalian gitu. Dan memang ini ketemunya itu tiba-tiba aja gitu. Jadi kamu lebih lebih aware lah. PR kamu itu kan adalah sebenarnya melepaskan yang namanya attachment ya, bahwa kita tuh butuh pasangan. Memang kita butuh pasangan, tapi pasangan yang pas. Jangan pasangan yang membuat kita itu menjadi kita lebih buruk. Gitu.
pasangan yang bisa support kita menjadi versi terbaik diri kita, bukan versi terbaik menurut mereka, versi terbaik menurut orang tua, menurut tetangga, menurut teman, menurut siapapun, tapi versi terbaik diri kita gitu. Karena tiap orang manusia itu kan dilahirkan unik. Itu jadi eh ini kamu tuh jadilah diri kamu sendiri gitu loh. Gitu. Jadi eh jangan terbiasa gimana ya? Mungkin kamu terbiasa ya mengikuti, oh saya ini orangnya fleksibel, jadi bisa dengan pasangan seperti apa aja bisa. Memang bisa. Kamu tipe orangnya mungkin fleksibel. Bisa menyesuaikan pasangan maunya A, kamu ngelakuin A. Tapi kamu seneng nggak melakukan itu? Itu pertanyaannya. Kamu keberatan nggak ngelakuin itu? Kamu effortnya luar biasa nggak dengan melakukan itu? Apakah kamu menjadi orang yang lebih baik? Apakah kamu menjadi orang yang lebih baik versi kamu? Atau kamu berubah menjadi seseorang yang bukan diri kamu? Gitu. Kemudian satu lagi, jangan pernah atau jangan biasakan memilih seseorang di saat kita tuh ngerasa kosong. Di saat kita kesepian, gabut, udah gitu kita apa namanya, kenalan sama orang gitu, sama siapa aja, random gitu. Jangan lakuin itu. Karena ketika kamu ngerasa kosong, kamu nggak akan pernah tahu gitu loh, bahwa itu benar-benar cinta atau bukan. Jadi orang itu cuman mengisi kekosongan kita. Tuh. Biasakan memilih ketika kita itu full, ketika kita tuh lagi happy, ketika kita punya semua yang kita inginkan, kita itu lagi ibaratnya itu lagi di puncak kehidupan kita. Ketika kita memilih seseorang di saat kita tuh lagi full, kita tuh lagi happy-happynya, dan kita memilih orang itu, ya artinya bahwa memang kita sayang sama orang itu. Karena hmm, dengan adanya orang itu mungkin ada atau nggak ada orang itu kita juga tetap happy kan itu. Jadi biasakanlah memilih ketika kita lagi di puncak kebahagiaan hidup kita. Jangan terbiasa memilih ketika kita tuh lagi kosong, ketika kita lagi ngerasa sendiri, butuh teman. Nah, gitu. Memang kita itu manusia itu memang makhluk sosial ya. Tapi bukan berarti bahwa kita tuh sembarangan gitu loh. Milih butuh pasangan butuh gitu. Laki-laki, perempuan butuh pasangan butuh, tapi kita butuh pasangan yang pas. Karena at the end ya one day ketika kamu di sisa hidupmu itu kamu akan nyesel ketika kamu menghabiskan waktu kamu dengan orang-orang yang tidak bisa mensupport kamu menjadi diri kamu sendiri, mensupport kamu menjadi versi terbaik kamu. Itu. Oke, untuk file atau deck nomor 3 itu bacaan tentang soulmate kamu. Semoga resonate ya. Thank you and see you.